Selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya sehat. Dan Loza harapkan kita semua sudah siap untuk memuji Tuhan. Mari Loza undang semuanya bisa bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan menaikkan pujian bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita semuanya memuji Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi kita pujikan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke, kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Kita bersiap hati, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, pagi ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami semuanya untuk kembali boleh bertemu, untuk kembali boleh memuji nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan adik-adik kami Tuhan. Dan saat ini, sebelum kami lebih jauh masuk di dalam persekutuan kami, Tuhan tolong lawat hati setiap kami, jamah hati setiap kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan persekutuan kami pada pagi hari ini Tuhan, mulai awal sampai akhirnya, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Silakan adik-adik kembali duduk. Nah, adik-adik, Loza senang sekali kita bisa bertemu kembali, kita bisa bersama-sama kembali memuji Tuhan. Nah, satu hal yang tidak boleh kita lupakan di dalam hidup ini, bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu selalu baru, rahmat Tuhan selalu baru di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kasih Tuhan tiada hentinya, mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya. Kasih setiap Tuhan itu selalu ada menyertai di dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita akan memujikan pujian hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, biarlah nama Tuhan selalu kita puji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya,
Sekali lagi ya, kita musikan begini ya. Ayo semuanya bersuka cita ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah senantiasa kita memuji nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Adik-adik sekalian, kita akan bersama-sama berdoa sejenak ya. Kita berdoa untuk teman-teman kita, untuk lose-lose, untuk program sekolah minggu. Nah, kakak harapkan, dosa harapkan, ayo semuanya kita bisa mengambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh bersama-sama berdoa untuk kegiatan di sekolah minggu kami, Tuhan. Pada bulan depan, Tuhan, Juli, kami juga akan kembali membuka persekutuan sekolah minggu di gereja. Tuhan, tolong acara ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin, sehingga adik-adik kami bisa hadir untuk tatap muka, bersekutu bersama-sama di rumah Tuhan yang Maha Kudus, yaitu di gereja. Tuhan, tolong Engkau yang pimpin Tuhan untuk acara ini. Kami menyerahkan untuk dosa-dosa kami, pengurus-pengurusnya, biarlah semua Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan hikmat, sehingga program-program dari sekolah minggu, persekutuan sekolah minggu ini Tuhan boleh dikerjakan dengan baik, boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk adik-adik kami yang di rumah, yang saat ini juga selesai ujian, liburan. Tuhan juga tolong dampingi di dalam masa-masa pergaulan mereka di rumah. Bahkan dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan, kami tetap mereka mengingat akan cinta kasih Tuhan. Mereka tetap rindu untuk beribadah kepada Tuhan, mengadakan persekutuan, mengikuti persekutuan setiap hari minggunya, ya Tuhan. Bapak, berkati ada teman-teman kami, adik-adik kami yang akan masuk di dalam sekolah yang baru. Tuhan juga tolong dampingi mereka, sehingga mereka di dalam komunitas yang baru nanti, mereka tetap mengingat kebaikan Tuhan dan mereka boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan untuk program-program sekolah minggu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Program-program yang akan kami lalui, biarlah Tuhan yang memimpin dan menyertainya. Berkati dosa-dosa semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kerinduan kita bersama di dalam persekutuan bukan hanya sekedar untuk boleh memuji Tuhan, tetapi kita juga boleh bersama-sama berdoa. Berdoa menaikkan setiap pergumulan-pergumulan, baik itu pergumulan pribadi kita maupun pergumulan dari persekutuan komisi anak yang ada di gereja kita. Kita doakan kiranya Tuhan senantiasa yang terus memimpin kita, memampukan kita untuk boleh melaksanakan semua program-program dengan baik. Adik-adik sekalian, tentunya hari ini
kita juga rindu dikuatkan, disegarkan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi dasar di dalam setiap kehidupan kita. Mari siapkan hati kita akan kembali memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus senantiasa memimpin hidup kita. Mari kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi kita pujikan pujian ini ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Oke, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Siap hati dan siap. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan dan hikmat Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami semua mau belajar akan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Pakai telinga kami, pikiran kami, hati kami, supaya kami boleh mengerti akan hikmat-Mu, akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berserah dan berdoa. Ya, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, kita akan melihat cerita minggu lalu. Apakah adik-adik masih ingat? Coba diingat-ingat kembali. Apakah adik-adik masih ingat? Iya. Cerita minggu lalu adalah cerita tentang Saulus atau Paulus. Orang yang jahat, yang menyakiti orang, menganiaya orang, bahkan mau membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus pada saat itu. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, kita pada saat ini mau melihat, mau mendengar bagaimana kisah selanjutnya Paulus ini dalam memberitakan firman Tuhan, dalam memberitakan Injil Tuhan. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membukanya di dalam Alkitab kita, di dalam Kisah Para Rasul 13 pasal 13 sampai 14. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, adik-adik boleh membacanya di rumah nanti ya, karena kita tidak
tidak bisa membacanya karena ini banyak ya. Adik-adik bisa belajar di rumah, membaca di rumah pelan-pelan ya. Nah, ketika Paulus pergi ke satu daerah Siprus, ia gak sendiri adik-adik. Ia ditemani oleh seorang Barnabas namanya. Dan Barnabas ini adalah orang yang baik, yang beriman, yang penuh Roh Kudus. Ia mau bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat mereka semua, juru selamat semua orang. Keduanya bekerja sama melayani Tuhan. Keduanya bekerja sama memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Tuhan di tempat ibadat-ibadat orang Yahudi, dan bersaksi bagi Tuhan. Tetapi apa yang terjadi adik-adik ketika mereka berdua ada di daerah itu? Dia mendapat aniaya, cemooh, cacian, makian, adik-adik ya. Tetapi dia bertemu dengan seorang gubernur. Seorang gubernur ini namanya Sergius. Dia orangnya baik. Nah, tapi dia juga mengundang Paulus ini untuk memberitakan Injil. Tetapi apa adik-adik? Bapak Sergius ini juga ingin mendengar ajaran tentang Tuhan Yesus. Tetapi apa adik-adik yang terjadi? Mereka dihalang-halangi oleh seorang tukang sihir. Tukang sihir ini namanya Elimas. Elimas ini tidak suka kepada Paulus dan Barnabas. Dia nggak suka, dia menghasut, dia memfitnah Paulus. Dia bahkan memfitnah semua orang. Dia bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah bukan juru selamat. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, pada saat itu Paulus mendengar apa yang dikatakan oleh tukang sihir ini. Lalu Paulus berkata, engkau akan tidak melihat, engkau akan buta selama beberapa hari. Pada saat itu bagaimana adik-adik yang terjadi? Tukang sihir ini buta adik-adik. Dia tidak bisa melihat. Dia meraba-raba mau berdiri. Disitulah Bapak Gubernur Sergio ini melihat dengan heran, dengan takjub. Adik-adik ya. Lantas bagaimana dengan iman Bapak Sergio? Dia lantas percaya kepada Yesus, percaya kepada ajaran Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, betapa mereka sangat menderita ketika mengabarkan Injil, memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Pada suatu saat Paulus dan Barnabas pergi ke satu daerah lagi adik-adik ya. Di sana dia juga mengalami hal yang sama. Dia dicaci maki, dicemooh juga, ya, dihina, bahkan dianiaya. Bahkan ada yang mau mengusir mereka dari tempat itu dan melempari dia dengan batu. Ya, itulah penginjilan kita. Penginjilan yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas ini. Bagaimana dengan pada saat ini, hari ini penginjilan? Saat ini banyak sekali seperti yang terjadi, seperti yang diceritakan oleh Paulus dan Barnabas. Mereka juga mengalami penganiayaan. Contohnya siapa? Masih adakah orang yang seperti ini? Jawabannya masih banyak adik-adik. Itulah para misionari kita, ya. Para misionari
yang memberitakan Injil di daerah-daerah, khususnya daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, dia banyak mengalami penolakan, ya, penolakan dari semua orang. Nggak suka pada semua orang. Tetapi adik-adik, kita hanya mempunyai tugas. Tugas kita apa? Mendoakan mereka. Supaya apa? Roh Kudus tetap menyertai mereka, memimpin langkah mereka, sehingga mereka boleh banyak orang yang percaya kepada Yesus. Nah, begitu juga adik-adik yang di rumah. Bagaimana adik-adik? Adik-adik juga harus apa? Harus menginjili, memberitakan firman Tuhan pada orang tua kita, ya, pada keluarga kita, pada teman-teman kita, pada saudara-saudara kita yang lain. Ya adik-adik ya, dan kita punya tugas, itulah tugas kita semua, ya. Adik-adik harus menyampaikan kabar baik kepada mereka semua. Amin ya, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami pada saat ini mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Pakai hati kami Tuhan untuk selalu belajar bersaksi kepada orang lain. Biarlah kami yang masih kecil ini, tolonglah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang setia, yang mau bersaksi untuk Tuhan, mau menginjili orang lain, mau memberitakan orang lain, mau memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tolong kami, lindungi kami dan berkati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberkati.